kabarnya? Sehat kan? Sehat dong. Adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus bimbing, agar kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari teman-teman kita memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan.
Mari teman-teman kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai 23. Dan demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengempit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuahlah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lanjut dengan ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dengan segera menerimanya dan dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Jadi hari ini, minggu ini, Mas Jo akan membawakan firman Tuhan, gitu ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati dari bangun pagi hari hingga saat ini. Tuhan berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu supaya dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, kita selalu pakai masker. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Mas Jo langsung ke ceritanya aja ya. Jadi Mas Jo itu akan bercerita yang judulnya seorang petani yang menebar benih. Seorang petani yang menebar benih ya. Jadi Pak Dudun itu adalah seorang petani, ya kan? Dia itu punya sawah yang sangat luas. Nah, pada suatu pagi Pak Dudun itu pengen menaburkan tuh benih di kebunnya. Nah, terus ia sambil berjalan gitu kan, berjalan membawa benihnya. Kemudian di tengah jalan ada sebagian benih yang jatuh. Jadi Pak Dudun lagi jalan kayak gini, tiba-tiba ada yang jatuh benihnya. Nah, terus dengan sadar dia mengabaikan benih yang di pinggir jalan itu. Karena dia pikir, paling nanti juga bakal tumbuh sendiri gitu. Nah, terus pada sebuah tempat ia melihat ada tanah bebatuan. Jadi tanah bebatuan tuh ada batu-batunya. Kemudian terus ia berkata dalam hatinya, aku seorang petani yang selalu berhasil menanam dengan baik di tanahku gitu ya. Nah, aku akan mencoba sebagian benih yang akan aku tanam di tanah bebatuan ini gitu. Nah, lalu akhirnya ia menyebarkan tuh, menabur benihnya itu di tanah bebatuan gitu. Nah, kemudian dia berjalan lagi tuh, jalan-jalan. Nah, terus dia melihat ada samak berduri, ya kan, ada samak berduri tuh. Nah, terus ia juga coba menaburkan di situ loh benihnya tuh. Dia mencoba menaburkan benih di samak berduri.
Nah, terus pikirnya Pak Dudun itu benih itu tuh bisa tumbuh. Mikirnya tuh dia bisa tumbuh gitu kan, bisa tumbuh tinggi gitu, jadi tanaman yang sangat lebat gitu. Benih itu tuh bisa tumbuh sebenarnya, cuma dia itu tidak maksimal dan mati karena terhimpit oleh duri gitu. Dan akhirnya Pak Dudun itu melanjutkan perjalanan lagi. Dia itu menaburkan sisa benih itu di tanah yang subur, ya kan, tanah yang subur tuh dibagi-bagi, disebar gitu. Nah, terus selama beberapa minggu kemudian, ia mencoba untuk melihat hasilnya nih. Nah, terus kira-kira adik-adik tahu nggak hasilnya seperti apa? Tadi di tanah yang berbatu, tanah yang ada semak durinya, ya kan? Ada yang di pinggir jalan, ada di tanah subur. Kira-kira tahu nggak gimana hasilnya? Yuk kita coba telah bareng-bareng ya. Nah, jadi setelah beberapa minggu tuh, Pak Dudun lihat hasilnya. Nah, yang pertama tadi, benih yang jatuh di pinggir jalan ternyata tidak berbekas sama sekali, ya kan, alias hilang. Nah, terus kemungkinan juga tuh dimakan apa coba? Dimakan burung, ya kan, dimakan sama hewan yang lain, ya kan, hewan banyak juga gitu. Nah, terus yang benih yang kedua itu ditabur di tanah bebatuan, ya kan. Nah, tapi memang bisa tumbuh, tapi belum sampai besar, akhirnya layu karena tersengat sinar matahari yang sangat panas sekali. Nah, kemudian yang ketiga nih, ya, benih yang ditabur di semak berduri, ya, benih itu tumbuh, tapi lama kelamaan mati karena terhimpit oleh semak berduri itu, gitu. Nah, untuk yang keempat, ya, ini yang keempat nih. Nah, benih yang ditabur di tanah subur itu bisa tumbuh dan malah berbuah sangat lebat. Ya, tadi kita dapat ya, yang di pinggir jalan itu tidak berbekas sama sekali. Nah, terus yang kedua itu ditabur di tanah bebatuan, tumbuh tapi akhirnya layu karena tersengat sinar matahari yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, benih yang ditabur di semak berduri, tumbuh hanya saja mati karena terhimpit oleh semak berduri itu. Dan yang keempat ini ditabur di tanah yang subur, gitu ya. Nah, terus Pak Dudun itu sangat senang sekali karena melihat benih yang ditabur di tanah itu yang subur. Tapi ia sangat sedih ketika benih yang jatuh di pinggir jalan itu hilang dan benih yang ditaburkan di tanah bebatuan serta semak berduri tanamannya itu cepat layu dan mati. Dan akhirnya setelah itu ia berusaha untuk merabuk itu, menyuburkan tanah itu ya, supaya kebun itu subur, sehingga ketika ia menaburkan benih, tanamannya bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, untuk ini Mas Jo punya video, nanti Mas Jo habis setelkan ya, yuk dilihat videonya.
Ya tadi gimana videonya? Bagus kan? Bagus ya. Nah langsung aja Mas Joni baca kesimpulannya ya. Nah jadi tadi kita sudah lihat videonya tuh ya kan. Nah tadi benih yang jatuh di pinggir jalan yaitu adalah orang yang mendengar firman Allah tapi tidak mengerti dan akhirnya benih pun hilang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, benih yang ditanam di tanah berbatuan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dengan senang tapi tidak berakar kuat dan akhirnya mati. Dan ketiga, benih yang ditabur di semak duri itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi selalu khawatir, akhirnya ia tidak bisa berbuah. Dan yang terakhir, benih yang ditabur di tanah subur ialah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukan sehingga ia berbuah. Itu ya. Dari 4 jenis benih yang ditaburkan, kita harus senantiasa menjadi benih yang ditabur di tanah subur. Artinya, kita baca Alkitab dan mengerti isinya dan serta melakukannya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah mendengarkannya dan kami ingin bisa melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Ada Satu Sebatku.
Nah, ibadah udah selesai nih adik-adik. Gimana ibadahnya? Semoga semua terberkati ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Sepanjang kami mengikuti ibadah online bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.